Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur, kita masih bisa menikmati hari baru, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang disiapkan Tuhan untuk kita nikmati hari ini. Sebelum kita menikmati semua itu, baik kita terlebih dahulu merendahkan diri, berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan Tuhan yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 10. Demikian bunyinya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian saudara. Topik renungan kita pagi ini ialah hal-hal kecil yang berdampak besar. Tentu banyak hal yang sering kita lihat seperti ini, yang diabaikan, tetapi dampaknya besar. Salah satu syair tua dari Rusia, yang dimana judul dan pengarangnya tidak disebutkan saudara, tetapi isinya sangat menarik. Saya akan bacakan untuk kita, bunyinya demikian. Karena kehilangan satu paku pada tapal kuda, maka lepaslah satu tapal kuda. Karena kehilangan satu tapal kuda, maka jatuhlah seekor kuda. Karena jatuhnya seekor kuda, maka jatuhlah seorang prajurit. Karena jatuhnya seorang prajurit, maka kalahlah kita dalam pertempuran. Karena kalahnya kita dalam pertempuran, maka satu negara akan jatuh. Maka gagallah kita mencapai tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang terkandung dalam syair ini artinya bahwa hal-hal kecil yang sering kita abaikan bisa saja itu berakibat besar dan fatal dalam kehidupan kita. Contohnya saudara, seorang jenderal namanya Leonardo Wood, karena tidak diperkenankan memimpin pasukan Prancis pada saat itu, akhirnya dia menghabisi nyawanya sendiri. Hal kecil saja. Baru Starterton saudara, seorang penyair Inggris, akhirnya dia bunuh diri hanya karena sebuah kritik kecil dari penggemarnya. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Juga Boris Spassky saudara dan Plastimil Hor dinyatakan dia kalah dalam perempat final kejuaraan catur dunia hanya karena keterlambatan mereka beberapa detik saja dari kamar mandi. Luar biasa saudara. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal kecil yang sepertinya diabaikan, yang berakibat besar dan fatal dalam kehidupan ini saudara. Lalu seorang penulis Kristen, dia pernah menceritakan tentang seorang anak kecil yang menerima uang kembalian lebih beberapa rupiah dari toko tempat dia berbelanja saudara. Lalu setelah dia berangkat, tidak begitu jauh dari toko itu, dia melihat bahwa ternyata dia memiliki kelebihan uang beberapa rupiah saja. Melihat itu saudara, dia langsung kembali ke toko itu untuk mengembalikan beberapa rupiah yang lebih itu saudara. Lalu setelah penjaga toko itu melihat ketulusan hati anak kecil itu, lalu dia bertanya kepada anak kecil itu. Dia katakan, "Mengapa engkau berlelah hanya untuk mengembalikan uang yang tidak seberapa besar ini anak kecil?" Dia katakan. Lalu dengan bangganya si anak kecil itu pun menjawab penjaga toko itu. Dia katakan, "Saya tidak mau
menukarkan keselamatan saya hanya dengan kelebihan uang beberapa rupiah yang saya dapatkan ini. Itu sebabnya aku mengembalikannya kepada Anda, dia katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kisah yang sangat menarik untuk kita simak. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang betapa hal-hal kecil yang nampaknya sepele itu, ya, yang kita sepelekan, maksud kami, itu justru sering, ya, membuat perkara-perkara yang luar biasa dan yang fatal dalam kehidupan kita, saudara. Ini sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kalau kita lihat istri Lot yang menjadi tiang garam, ya, ketika dia menoleh ke belakang, hal kecil saja, tetapi ketika dia tidak taat, dia menjadi tiang garam. Esau juga yang pada akhirnya dia memberikan hak kesulungannya kepada adiknya Yakub hanya karena semangkuk bubur kacang merah. Sepele saja, saudara, tetapi dia tidak tahu, dia abaikan, saudara, hanya dengan semangkuk bubur kacang merah dia kehilangan hak sulungnya. Juga Rahab, saudara, perempuan, ya, kalau kita lihat yang menjadi tokoh besar dalam Alkitab, dia dan keluarganya bisa diselamatkan, ya, ketika orang Israel akan menghancurkan kota Yeriko hanya dengan seutas tali yang terbuat dari benang kermisi yang diikat pada jendela rumah mereka. Hanya dengan melihat tali itu, Rahab dan keluarganya, mereka diselamatkan dari bencana besar itu, saudara. Masih banyak sebenarnya, baik dalam Alkitab, dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal kecil yang berdampak besar, yang terkadang ketika kita mengabaikannya, itu fatal dan membuat kita mengalami masalah dalam kehidupan itu. Ini, saudara. Selain itu juga hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi jika itu dikerjakan oleh tangan Tuhan, bisa saja itu berakibat besar juga dan luar biasa. Coba kita lihat, hanya dengan sebuah tongkat kayu di tangan Musa, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar, tulah 10 di tanah Mesir, dan juga bisa membelah laut Teberau, saudara. Hanya dengan tongkat kecil, ketika itu dipakai oleh Tuhan, bisa mengerjakan perkara-perkara besar. Juga kalau kita lihat, hanya dengan rangkulan terakhir yang dilakukan oleh Simpson, saudara, pada saat dia mengalami penghakiman oleh orang Palestina, dengan rangkulan kecil itu, lalu Tuhan bisa meruntuhkan bangunan besar, di mana saat itu ribuan orang berkumpul di tempat itu dan terbunuh seketika juga. Luar biasa. Juga saudaraku yang kasih Tuhan, hanya dengan sebuah batu kecil, ya, di tangan Daud, Tuhan bisa melumpuhkan Goliat. Jadi bukan kepada besarnya sesuatu yang dipakai Tuhan, sekecil apapun ketika Tuhan mengerjakannya, ketika itu di tangan Tuhan, maka perkara besar bisa terjadi. Sama halnya ketika hal kecil kita abaikan, perkara besar bisa juga terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih banyak sebenarnya. Juga kita bisa melihat, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan di tangan anak kecil, ketika itu dipakai Tuhan, di tangan Tuhan, maka bisa memberi makan 5.000 orang lebih, dan bisa kenyang, dan bisa bersisa lagi. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Dan ini menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah peneguh iman bagi kita. Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil, saudara. Karena jika kita menyepelekan itu bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak pengalaman-pengalaman mungkin yang kita alami dalam hidup ini. Dengan melihat sebelah mata, kita melihat sesuatu seperti perkara kecil, sehingga kita mengabaikannya, sehingga kita tidak serius melakukannya. Ternyata hal itu menjadi bumerang dan menjadi sumber masalah bagi kehidupan kita. Apapun yang diizinkan Tuhan kita lakukan, apakah itu perkara kecil, dengan sesuatu yang kecil yang kita lakukan dengan setia, Tuhan katakan, ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Ketika hal kecil yang kita punya, kita miliki dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai hal kecil itu untuk mendatangkan perkara-perkara besar. Mujizat besar terjadi.
Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, lewat kebenaran firman yang kita baca pada pagi hari ini, kita diajari oleh Tuhan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita belajar dari kebenaran ini. Ya, hargai perkara kecil, syukuri hal kecil, dan izinkan Tuhan bekerja dalam perkara-perkara kecil itu untuk mendatangkan perkara besar dalam hidup saudara hari ini. Mungkin kita sedang merasa kita hanyalah manusia biasa, hanya manusia kecil. Letakkan kehidupanmu di tangan Tuhan, maka kehidupanmu yang biasa Tuhan ubah menjadi luar biasa. Kehidupanmu yang merasa kecil diubah Tuhan menjadi sesuatu yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Itu yang kita harapkan hari ini. Perkara-perkara besar akan dilakukan Tuhan kepada kita ketika kita mau dengan tunduk mempersembahkan hidup kita yang kecil ini dan potensi diri kita yang kecil ke tangan Tuhan. Tuhan akan mendatangkan perkara-perkara besar. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman pagi ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya, supaya kami boleh tetap setia, menghargai, dan juga memanfaatkan, mempergunakan potensi-potensi kecil dalam hidup kami untuk mengembangkan diri kami, meletakkan semua di tangan Tuhan, sehingga Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kami hari ini. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berputus asa beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang juga berduka Tuhan hiburkan. Hamba juga tetap mau berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah penyakit mereka dan pulihkan, sembuhkan mereka hari ini. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, biar hari ini mereka boleh menemukannya dari Tuhan. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang juga mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ada yang sedang menghadapi ujian, ada yang sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, ada yang sedang bergumul untuk menyelesaikan tahap pendidikannya. Tuhan campur tangan memberkati mereka semua. Hamba juga doakan umat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi ini bersuka cita karena mereka berulang tahun hari ini, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan. Berkati mereka, ingatkan bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Ajar mereka untuk bersyukur ya Tuhan. Masih banyak umat Tuhan di pagi ini yang mendengarkan doa dan renungan ini. Mereka mengalami pergumulan-pergumulan berat baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan. Tuhan tolong mereka. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagi ini mereka boleh diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga meminta supaya saudara bisa membantu kami untuk dapat membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa menonton dan mereka diberkati oleh Tuhan. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan kepada yang lain supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.